Shalom, jumpa kembali pada kanal YouTube ini. Kita akan mendengarkan khotbah di kebaktian pertangyangan di Minggu Eksaudi yang tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat beberapa hal yang sangat identik dalam pemberitaan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang terpencil, terutama di Asia Kecil, mungkin sekarang disebut Turki. Rasul Paulus mau menguatkan iman mereka. Mereka yang menghadapi penindasan, penganiayaan, mereka harus tetap berpegang teguh kepada identitas pengikut Kristus. Mereka ditantang, apakah mereka mampu bertahan, atau mungkin malah mereka meninggalkan iman mereka. Saudara yang terkasih, dalam teks ini, sekuat apapun penderitaan yang kita alami sebagai pengikut Kristus, penderitaan ada batasnya, tetapi kemuliaan Kristus akan kekal selama-lamanya. Dikatakan pada ayat yang ke-6 bahwa kita harus merendahkan diri di bawah tangan yang kuat. Bapak Ibu, ada perbedaan antara rendah diri dan rendah hati. Ketika kita mau melihat rendah hati, kita akan mengartikannya pada sikap yang tidak sombong, tidak angkuh, rendah hati. Akan tetapi kalau kita melihat rendah diri, maka itu adalah keharusan bagi orang percaya. Tanpa rendah diri, maka kemuliaan Kristus tidak akan tampak. Karena melalui rendah diri, maka akan memberikan peluang bagi orang lain. Meskipun kita di dalam penderitaan, tetapi kuasa Tuhan, pengorbanannya mampu mengatasi itu semua. Ketika kita berhadapan dengan pemahaman rendah diri, kita tidak mau menunjukkan popularitas, kita tidak mau menunjukkan diri kita, tetapi kita mau memberikan kekuasaan pada orang lain, dan kita tunduk pada itu. Ketika kita memberikan tempat yang lebih tinggi, maka posisi kita harus lebih rendah, bahkan mungkin harus menderita. Inilah yang dihadapi oleh para pengikut Kristus pada saat itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga dikatakan untuk menyerahkan kekhawatiran, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita harus menjaga kekhawatiran, sama halnya dengan yang dikatakan Paulus pada Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal dalam doa kepada Allah melalui ucapan syukur. Di sini adalah ciri khas sebagai orang Kristen untuk mampu bertahan sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ancaman. Tetapi orang-orang Kristen akan mampu bertahan, karena seperti yang dikatakan Paulus,
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini yang diyakini oleh Paulus, bahwa kesetiaan, bahwa penderitaan akan berganti oleh keselamatan. Roh itu akan membantu kita merubah kelemahan, merubah kekhawatiran menjadi keselamatan, menjadi kebaikan bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini diperlukan bagi kita di tengah-tengah zaman. Ini diperlukan bagi kita supaya kita tidak terjerumus karena banyak si jahat, karena banyak yang menanti kita, yang ada di sekeliling kita, supaya kita berjaga-jaga. Dan untuk melawan itu, maka kita harus memiliki iman yang teguh, menanggung penderitaan, menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan melalui kasih karunia-Nya, Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kita. Itulah yang dikatakan Rasul Petrus, supaya setiap usaha, setiap kehidupan bukan lagi kita takuti, karena kita sudah diperlengkapi oleh kasih karunia yang sangat sempurna, sehingga kita dapat menang dan menanggung semua penderitaan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melihat ketika kita berada di dalam panggilan menjadi pengikut Kristus yang merendahkan diri, mengorbankan diri, maka kita juga akan berhadapan dengan suatu hal yang disebut di dalam dunia sekarang ini, disebut insecure. Kita merasa tidak aman, kita merasa ada ancaman, kekhawatiran, kita takut, kita menutup diri, kita tidak mau bergaul, kita merasa tidak aman. Maka perasaan itu harus dikalahkan karena ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan ketika kita menghadapi tantangan, ancaman yang ada di tengah-tengah kita. Kita juga diperkaya dengan istilah masa sekarang adalah netizen. Orang-orang yang mengamati, mengkomentari. Tidak hanya orang yang jauh, mungkin orang di sekitar kita mengomentari, mengamat-amati kita, melihat hal yang kurang di dalam hidup kita. Maka ketika kita terombang-ambing oleh godaan itu, oleh tantangan itu, maka kita akan kalah. Sehingga ketika kita merasa yakin dan percaya dengan iman, bagaimanapun pandangan mereka dapat kita kalahkan. Karena kita yakin sekuat apapun tantangan itu, kemuliaan Tuhan berada lebih tinggi daripadanya. Saudaraku yang terkasih, yang terakhir kita mau melihat bahwa Rasul Petrus mau menegaskan bahwa semua segala penderitaan di dalam hidup kita ini dapat dikalahkan oleh kemuliaan Tuhan. Ketika kita menderita, ketika kalah sekalipun, kasih kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk bersaksi bahwa ada keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena melalui itu, maka kita akan berdiri. Karena kita sudah diperlengkapi, karena kita sudah diteguhkan, karena kita sudah dikuatkan, karena kita sudah dikokohkan. Perasaan insecure, perasaan tidak aman, tidak ada lagi. Begitu juga dengan menghadapi orang-orang di sekitar kita yang mengamat-amati, yang selalu mengomentari kita. Kita dapat melewati itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menghayati panggilan kita sebagai pengikut Kristus di Minggu Eksaudi ini. Amin.